bareng Wakil Rakyat. Selamat sore Bapak. Sore. Nampaknya agak sedikit lelah dengan banyak sekali agenda hari ini. Iya. Ada agenda apa aja hari ini? Alhamdulillah loh, terima kasih udah berkenan hadir di Bincang Parlemen. Walaupun jadwalnya padat sekali sebenarnya Iya, ya Pak iya. ya. Sedang ada pembahasan apa memangnya? Ya, saya di rumah pagi-pagi ngajar. Ya, dari mulai habis subuh, kemudian istirahat sebentar, kemudian masuk lagi jam 7 sampai jam setengah 9. Lalu kebetulan Ya. di parlemen barusan hampir ada 4-5 agenda lah. Wow, membahas Gitu. apa aja tuh? Pertama harmonisasi tentang program legislasi daerah. Kebetulan ada beberapa perda yang diajukan oleh kabupaten baru selesai harmonisasi dan fasilitasi dari Kanwil Kemenhukam Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu perlu diselaraskan dengan mitra kerja SKPD. Lalu yang kedua kita lagi membahas perda tentang pemberdayaan pembangunan desa, juga sudah tahap penyampaian dan tadi disampaikan. Di tengah-tengah tersebut juga barusan ada kelompok masyarakat dari pemuda Pancasila yang beraudien dalam kutip demonstrasi yang menghadapi, dan Wow. yang terakhir barusan itu tentu rapat koordinasi di komisi. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih loh Pak. Mangga. Dari jadwal yang begitu padat aku udah hadir di Bincang Parlemen. Kebetulan saja lagi padat. Aduh, tapi kita nggak bahas apa yang tadi Bapak rapatkan. Tenang Oke. aja, itu silahkan untuk semoga cepat Siap. direalisasikan untuk masyarakat. Tapi kita bakal ngobrolin tentang perempuan nih Pak. Wih. Wih, perempuan dan anak ya. Karena memang kan kalau di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk yang banyak, luas wilayah yang juga boleh dibilang luas, itu tentunya isu tentang perempuan, pemberdayaan perempuan itu kan memang menjadi salah satu yang menarik juga. Untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sendiri di Kabupaten Tasikmalaya sudah seperti apa Pak? Ya, tentu kita kalau melihat dari data BPS, termasuk di saat sekarang ini kalau politisi tentu melihat DPT ya, yang ada ternyata di Kabupaten Tasikmalaya agak unik. Uniknya? Antara kelamin laki-laki dan perempuan itu tidak jauh berbeda. Serius? Betul. Tidak lebih banyak ternyata ya? Laki-laki masih mendominasi. Masih mendominasi. Ya, angkanya ya sekitar beda selisih 100 ribuan lah kira-kira gitu. Oke. Nah, oleh sebab itu kalau itu kan masih dianggap dari 1, sekian juta ini masih setara. Jumlahnya tidak terlalu tinggi. Oleh sebab itu kesetaraan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan. Yang kedua tentu pemerintah karena sudah terbit Perpres 9 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Tentu ini menjadi bagian nasional yang urusannya menjadi penting dan prioritas. Nah, menyambut hal tersebut belakangan ini ya responsibility pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tentunya dengan kami di DPRD menselaraskan itu, maka penguatan itu menjadi hal yang prioritas dan tentu dari aspek regulasi kita sediakan. Kemudian dari aspek kebijakan di RPJMD juga masuk prioritas. Kemudian dari sisi keberpihakan anggaran juga ya mulai muncul sejak tahun 2021 saya bisa memberikan pandangan. Nah, termasuk infrastruktur pemerintah juga akhirnya dibentuklah UPTD tersendiri. Oh, ada UPTD tersendiri. Baru terbentuk. Namanya UPTD PPA. Oke. Ya, unit kerja pelaksana di tingkat dinas. Artinya pemerintah serius nih. Serius ya? Ya, dengan DPRD sehingga kemudian perhatiannya dari sisi aspek legal formal, lembaganya juga tersendiri. Sudah ada. Jadi memang sudah concern juga Iya, ya untuk memang menaungi perempuan ini. Seperti apa Pak? Sudah sekitar berapa persen untuk keseriusan itu bisa dirasakan oleh perempuan-perempuan di Kabupaten Tasikmalaya? Ya, taruhlah hari ini saya ingin mengungkapkan data ya tahun 2021. Misalkan 2021 pemerintah pertama mengembangkan kelompok pemberdayaan perempuan. Oke. Ya, Kelompok pemberdayaan disingkat perempuan. dengan ya tentu kepala keluarga. Namanya program PEKA. Peka. Ya, Oke. PEKK. Oke. Nah, ini di APBD mulai kemudian diintervensi meskipun angkanya relatif rendah hampir 160 jutaan, tapi setidaknya
kepala keluarga ini sudah mulai diintervensi. Tidak hanya dalam kebijakan-kebijakan formal, Iya. tetapi udah bidikannya langsung ke paling sekup terendah, Iya. yaitu keluarga. Keluarga, betul. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, misalkan kita juga pemberdayaan lembaga yang berbasis gender. Oke. Nah, ini juga muncul di dinas sosial, ya terutama mungkin digerakkan oleh teman-teman di PKK. Maka kita mengenal program B2SA. B2SA. Penguatan pangan. Oke. Karena perempuan yang ngelola pangan di rumah itu kan perempuan. Betul. Nah, makanya Sebenarnya nggak cuma pangan sih, banyak iya. ya kalau perempuan ya. Cuma memang kan ya, itu betul. PB2SA itu pertama tentu pangan itu harus beragam. Betul. Tidak hanya menonton satu. Iya. Ya, 4 sehat 5 sempurna lah. Betul, nggak tempe Nah, terus ya Pak ya. Iya. Kemudian yang kedua juga harus bergizi. Betul. Tidak hanya kenyang. Ya. Ya, harus bergizi. Nah, itu juga digambarkan oleh kita. Nah, oleh sebab itu hampir diintervensi oleh anggaran pemerintah daerah. Oke. Tahun 2021 saja, tahun ini kan meningkat. Nah, ini angkanya kenapa saya lihat supaya pasti-pasti saja. Ya. Itu hampir mencapai 1,89 miliar. Meningkat Ya, berarti. meningkat. Pak, ya. Artinya pemerintah meskipun dipimpin oleh laki-laki berpihak Iya. pada perempuan. Berpihak kepada perempuan. Itu diantaranya. Oke. Lalu juga ada yang disebut dengan pengaruh utamaan gender ya di bidang kelembagaan pemberdayaan perempuan. Nah itu sampai ke tingkat posyandu Oke. di bawah. Kalau posyandu kan orientasinya, konotasinya itu di tingkat kampung. Iya betul. Ya bukan di tingkat desa. Iya. Maka ya satgas di tingkat RT sudah mulai terbentuk. Nah di sana akhirnya dibidiklah bagaimana, karena memang masyarakat kita kan masyarakat petani. Ibu-ibu pengelola pertanian terbanyak. Maka penguatan wanita tani ini menjadi bidikan kita untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian apalagi di eranya COVID. Ini Ya. salah satu fundamentalis ketahanan ekonomi itu kan di keluarga. Betul. Nah, maka bagaimana keluarga ini atau perempuan di rumah-rumah ini tidak kemudian berpangku tangan menunggu belas kasihan Betul. suaminya. Betul. Gitu. Dia dilatih untuk entrepreneur. Ya. Dia dilatih untuk bercocok tanam, setidaknya yang bisa menghidupi dapurnya. Membantu. Tidak harus ke Betul. pasar dan yang Betul. lainnya. Betul. Nah, itu diintervensi juga oleh pemerintah daerah dalam sekup permodalan, keterampilan, kemudian pelatihan maupun yang lainnya. Nah, itu terbukti di era Covid ini tidak begitu kencang guncangan inflasinya di kita. Sejauh ini capaiannya sudah sampai mana Pak, program-program barusan yang Bapak sebutkan? Ya kalau dari standar indikator saya mencatat yang disampaikan oleh Inpres misalkan bahwa indikatornya kan harus mencapai 5,1. 5,1. Nah, 5,1. Nah, dari hal tersebut hampir itu melebihi target. Melebihi target. Melebihi target. Ya. Itu artinya berarti perempuan di Kabupaten Tasikmalaya bisa berarti ya Pak untuk melaksanakan program-program tadi. Berarti. Iya, meskipun kepala keluarganya karena memang banyak urban yang nyabalah katakanlah. Iya betul. Ya, terkenal dengan kredit dan yang lainnya. Nah, ketika diguncang di kota, Ya. Pulang ke kampung juga akhirnya banyak kaum ibu-ibu menopang itu. Sebagai Ternyata bisa alternatif. survive ya Pak ya. Bisa survive. Kalau untuk pendidikan sendiri Pak, kesetaraan gender atau akses perempuan terhadap pendidikan itu sendiri seperti apa di Kabupaten Tasik? Ya sebenarnya tidak ada perbedaan, tapi saya melihat bahwa di pucuk lembaga pendidikan itu kayaknya sekarang ini yang mimpin aja, baik menjadi kepala sekolah misalkan, ya di tingkat SD, apalagi kalau PAUD. PAUD TK itu hampir nyaris Perempuan dari semua, mulai top iya. manajemen sampai pelaksananya. Ke Pelaksananya, SD betul, juga betul, sama. betul. Bahkan saya Betul. melihat sampai tingkat SMA juga sama. Artinya dalam ruang-ruang sekup pendidikan itu bukan hanya ikut serta loh. Ya. Malah menentukan garis Kebijakan. arah kebijakan pemerintah dan nasional dimulai tingkat dini, diguide oleh improvisasi dan keterampilan perempuan. Nah, oleh karenanya hampir nyaris buta aksara, buta huruf gitu. Mengikuti pendidikan di Tasikmalaya bisa ditekan. Oh bisa ditekan.
Karena ruang lingkupnya yang boleh dibilang lumayan luas nih Kabupaten Tasik. Dan banyak sekali yang pelosok-pelosok kayak gitu. Jangkauan pendidikan untuk Ya kan perempuan-perempuan pendidikan yang tidak hanya pendidikan formal. betul, Nah, keterampilan juga berarti iya, itu informal semacam yang kearifan lokal, katakanlah ibu-ibu pengajian. oke. Gitu dengan lahirnya BKMM misalkan. Nah, itu ambil ibu-ibu dan di sana tidak hanya berkumpul mendengarkan ceramah. Hari ini mereka juga sudah berbicara masalah pemberdayaan, berbicara masalah ekonomi. Ya kaditu-ditunya mungkin kalau arisan bagian terkecil. Nah sehingga tren yang saat sekarang ini juga ruang-ruang pendidikan ini hampir nyaris mayoritas diintervensi oleh perempuan. Perempuan juga, Iya. formal juga berarti Iya, Pak. Jadi betul. memang tidak ada istilah kalau pendidikan formal adalah untuk gender tertentu, tapi ternyata di Enggak. Kabupaten Tasik capaian pendidikan formal pun sudah bagus berarti Iya, Pak. iya, iya. Jadi memang ternyata perempuan-perempuan di Kabupaten Tasik sudah mendapatkan banyak sekali Betul. akses-akses kemudahan, termasuk untuk sosial politik Pak. Iya, di Komisi 4 nih. Di Komisi 4 saya punya anggota 12. 12. Dan salah satu komisi yang berimbang itu anggotanya 6 perempuan, Iya. 6 laki-laki. Wow, itu seimbang ya Pak. Dan benar salah ya? satu perempuan kan unsur pimpinan. Oke. Gitu. Nah, artinya di sini dikotomi laki-laki dan perempuan juga Oke. sama. Nah, kemudian di pemerintah daerah Ya. itu ada kepala dinas yang perempuan. Iya betul. Ya, dulu malah sekwan yang lama, Bu Nia juga di dewan itu Oke. perempuan yang ngurusi lembaga politik loh. Iya betul. Ya, artinya itu sudah tidak ada lagi sekat itu. Tetapi indikatornya kan kinerja. Betul, Gitu. betul. Nah, ini yang dikatakan kemudian kesamaan gender. Nah, kalau untuk kuota 30% di parlemen perempuan itu Pak bagaimana? Nah, ya sementara hari ini kalau terpenuhi kan kewajiban itu ya, Ya. setiap partai politik. Betul. Adapun yang lolos ataupun tidaknya, saya pikir kita berapa persen ya? Jadi kurang lebih 6 ditambah ya ada 8 lah. 8. Perempuan dari 50. Dari berarti berapa persen? 12% ya. Masih di bawah 30% berarti ya Gitu. Pak ya. Ya kan itu kan tidak bisa diraih seperti halnya ditanggai harus kemudian jadi kan Jadi, itu betul. demokrasinya kan dibangun oleh arus publik seleksinya jadi akhirnya partai politik sudah menyediakan ruang itu. Nah, adapun berdasarkan kompetensi tentunya tetapi akhirnya sistem demokrasi kita memberikan pilihan suara terbanyak. Hanya saja saat sekarang ini saya pikir keterwakilannya sudah cukup ada lah. Tapi belum terpenuhi berarti Belum terpenuhi. 30%. Kenapa belum bisa terpenuhi 30% itu Pak di parlemen? Ya, itu menyangkut hak publik kok. Kan menyangkut trust, kepercayaan. Tapi selama proses untuk pemilihannya 30% untuk proses pemilihan itu dilakukan berarti Ya, Pak, harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Betul. Berselang gitu. Kalau dalam DCT daftar calon tetap Ya. itu kemudian dari 3 kelompok, Ya. kemudian yang 2 laki, klip 1 perempuan itu gitu. Ini menarik Pak, kan kalau di prosesnya perempuan sudah dilibatkan Iya, udah. sudah 2 laki-laki 1 perempuan itu adalah harus ya. Harus. Tapi kenapa pada pas proses pemilihannya boleh dikatakan ini perempuan masih kalah gitu kan? Apa yang mendasari kenapa bisa seperti itu menurut Bapak nih kira-kira? Kenapa bisa publik itu bukan setidak percaya itu ya, tapi kenapa belum bisa sampai 30% kuota itu belum bisa benar-benar terpenuhi pilihan publiknya gitu lah Pak? Ya, psikologis publik di masyarakat karena kita sadar ini masyarakat petani, Ya. masyarakat pedesaan masih terdapat asumsi bahwa ujung-ujungnya perempuan itu ke dapur. Oke. Gitu. Daerah berarti Masih gitu. culture-nya berarti ya culture. Pak. Nah, oleh sebab itu saya pikir di pemilu yang kemarin itu sudah mulai terbantahkan. Ya, mulai terbantahkan artinya ada juga perempuan-perempuan kemudian yang bertarung dengan ketua elit partainya lah. Oke. Ya, tapi menang. Oke. Gitu. Artinya saat sekarang ini tidak lagi elit dan non elit tapi punya kesempatan yang sama. Termasuk di kepala desa. Saya melihat di kepala desa sekarang sudah banyak kepala desa perempuan. Gitu. Bahkan anggota saya yang masuk di Komisi 4 itu ada mantan kepala desa perempuan kemudian langsung masuk parlemen. Yoi. Itu dari PDIP. Oke. Ya, itu sehingga saya juga bisa membantahkan kultur ini bertahap karena Perpres ini kan tahun 2020. Usianya baru
Iya, betul, tahun. Nah, betul. di Tasikmalaya saya pikir sudah bisa disambut. Nah, hari ini saya mendengar dari kawan-kawan sekalian, misalkan peminat yang ingin masuk di birokrasi juga perempuan banyak. Meningkat. Oke. Nah, kemarin waktu Pilkades juga peserta yang daftar itu perempuan juga banyak. Nah, termasuk di antaranya hari ini yang memegang jalur-jalur birokrasi di tingkat Kabid, Kasih, itu banyak perempuan kok. Nah, makanya saya optimis ke depan mungkin kalau juga laki-laki hanya mengandalkan agresivitas ego bahwa laki-laki Saya harus menjadi pemimpin laki-laki, oke. akan tergerus juga. Tapi kalau sejauh ini sudah ada belum Pak langkah-langkah untuk edukasi masyarakat terkait yaitu ketika prosesnya perempuan dilibatkan tapi pada akhirnya perempuan tidak dipilih misalnya seperti itu di parlemen, apa sudah ada upaya-upaya untuk mengedukasi ya tadi culture itu kan memang masih kuat ya Pak ya, walaupun sedikit-sedikit ada ya beberapa, karena Kabupaten Tasik ini boleh dibilang luas, ada langkah-langkah atau upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat mungkin terkait perempuan kalaupun misalnya ikut terlibat dan akhirnya dipilih seperti apa barangkali Pak? Iya, di parlemen sudah terbentuk kaukus parlemen perempuan. Oke. Itu semua. Nah, lalu kemudian di tingkat-tingkat RT itu kan ada Satgas RT, itu banyak juga yang perempuan. Saya melihat bahwa hari ini jangan kemudian digiring-giring bahwa perempuan itu tidak berdaya. Iya, betul. Dan itu sunatullah sejak dari dulu juga Republik ini juga founding father kita sudah menempatkan diri di eranya Dewi Sartika, kemudian R.A. Kartini, Cut Nyadin maupun yang lainnya nggak fobi sebenarnya dengan hal-hal seperti Bukan itu. hal baru ya, Bukan berarti hal baru. untuk memajukan perempuan ya. Begitu. Nah, oleh karenanya di Kabupaten Tasik saya pikir di tiap sekolah, di lembaga-lembaga informal maupun formal dan yang lainnya, hampir penyelenggara setiap pengambilan keputusan politik itu didominasi oleh perempuan. Pemilu misalkan, Ya. Teteh bisa lihat siapa petugas-petugas di PPS, siapa petugas-petugas di TPS. Ya, Gitu. ya. Tidak hanya mencatat Betul. dan yang lainnya. Saat sekarang di BPD misalkan di pemerintahan desa dan undang-undang desanya itu kaum perempuan mendominasi. Gitu. Nah, apalagi aparatur desa. Ya, dari mulai kaur, kasih, kemudian kawil. Karena saya di Komisi 4 juga membidangi itu. Ya. Jadi secara kasat mata mereka saat-saat sekarang ini justru orang-orang yang perempuan itu ulet. Oke. Gitu, ulet, mau belajar, cepat beradaptasi sehingga kemudian penyelenggaraan pemerintah menjadi efisien dan efektif. Ya. Apakah kebijakan-kebijakan untuk di Kabupaten Tasikmalaya sendiri ini sudah boleh dibilang berpihak dan juga berjalan dengan kesetaraan gender itu berarti ya Pak ya? Iya. Sudah. Apalagi dengan sistem SDGs hari ini bahwa itu menjadi urusan prioritas. Ya. Artinya akhirnya negara hadir dalam perencanaan SIPD yang disebut sistem perencanaan daerah. Juga kalau kemudian tidak diberikan ruang, diberikan wadah juga kita tertolak. Akhirnya menjadi hampir semi urusan wajib. Oke. Saat sekarang itu. Sudah berarti ya kesetaraan perspektif kesetaraannya itu sudah berjalan. Iya. Di daerah-daerah lain pun berarti walaupun Kabupaten Tasikmalaya ini boleh dibilang begitu luas dan bahkan ada beberapa mungkin edukasi masyarakat yang memang harus masuk karena mungkin pelosok itu ya jangkauannya itu berarti tentang kesetaraan gender ini sudah berjalan Pak. Berjalan. Kalau untuk daerah-daerah atau kebijakan keamanan tentang perempuan di tempat kerja seperti itu bagaimana Pak? Iya, di DPRD saja itu ada maaf ya tanda kutip satpamnya itu 2 perempuan kok. Oke. Begitu. Dan kalau tadi saya mendampingi teman-teman yang beraudien juga di Polwan itu banyak juga mendampingi. Nah, artinya kan di sini nggak bisa kemudian diklasifikasikan ini urusan laki-laki loh. Oh enggak. Tetapi pendekatannya indikatornya adalah kinerja. Iya. Ya, siapa yang kompetensi terbuka saat sekarang ini yang bisa mengisi ruang-ruang publik ya itu dia kemudian yang bisa ini kan. Apalagi kemudian kalau laki-laki pun tidak meningkatkan kompetensinya ya tersingkir juga. Kalau kebijakan untuk kesetaraan gender perspektif kesetaraan ini seperti apa sih Pak kebijakannya? Ya, kalau pertama kan ada
kebijakan jurisprudensi hukum, Oke. legal standing. Nah, kita kemudian di Kabupaten Tasikmalaya sudah menerbitkan peraturan bupati. Ya, itu nomornya saya harus pasti. Ya. Itu peraturan bupati nomor 40 tahun 2021. Ya, tentang pedoman umum pelaksanaan pengarus utamaan gender dan pengarus utamaan hak anak dan di dalam pembangunan daerah. Oke, seperti apa itu, Pak? Ya, agar kemudian perlakuan terhadap perempuan itu tidak diskriminatif. Betul. Kedua, kemudian ada perlindungan hak dan kewajiban. Perlindungan hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga tentu kekerasan itu minimalisir sedemikian rupa. Nah, kemudian yang keempat tentu mereka juga punya hak untuk menjadikan mandiri. Bahkan bisa berelaborasi mempengaruhi sebagai agen pembangunan di lingkungannya. Perlindungan hak dan kewajiban nih, Pak. Terkait hal itu seperti apa perlindungan hak dan kewajibannya? Ya kan selama ini kaum perempuan itu selalu kemudian diasumsikan orang yang lemah. Lemah, betul. Lemah, udahlah urus anak Di rumah aja. di rumah saja, di dapur saja nyamel lah. Begitu. Betapa kemudian beban keluarga ini menjadi domainnya seorang laki-laki. Iya, harus seorang laki-laki ya, Pak ya. Padahal hari ini dengan era digitalisasi, orang bisa melakukan entrepreneur itu di ruang manapun. Betul. Bahkan kalau kemudian nganggur teman-teman perempuan di rumah, saat sekarang dengan bisnis online yang kuliner misalkan itu hampir didominasi oleh perempuan dari rumah-rumahnya. Bahkan mengalahkan pendapatan suaminya. Nah, gitu. Termasuk juga edukasi yang bisa dikatakan pendidikan misalkan. Hari ini juga begitu. Nah, oleh karenanya pemerintah tentu harus hadir menjadi supporting. Menjadi fasilitator, gitu, menjadi dinamisator. Bahkan kesananya pemerintah itu harus menjadikan bahwa ini didorong loh, diarahkan, bukan kemudian dihambat dan yang lainnya. Dan saya pikir kredit macet itu banyaknya di laki-laki. Malah di laki-laki ya. Karena sebenarnya basicnya kalau kita ngomongin masalah perempuan, dia lebih prepare, pandai itu ya. menyimpan. Lebih pandai menyimpan. Dan insting orang yang ngumpet juga bisa dicari oleh perempuan itu. Bapak nggak bisa macam-macam kalau sama laki-laki perempuan. naruh di peci, naruh di meja, ketahuan Ya namanya tinggi. curhat ini kayaknya. Enggak. Nah ini Iya, sebagai iya, bagian iya. potensi bahwa bagaimana mengelola ekonomi ini, perempuan itu memang rasional gitu. Ya. Nah, sepanjang kemudian kita edukasi kepada hal yang bermanfaat, hanya ketika mengarahkan saja. Siapa kalau di antara yang 24 jam mampu mewakafkan tenaga pikirannya untuk berbagai urusan perempuan kok? Perempuan. Iya. Multitasking ya. Iya sama, termasuk ini. Nah, oleh karenanya kalau kemudian ini dianggap sebagai bagian unsur negatif, salah kaprah. Nah, maka negara ini ada pepatah mengatakan kekuatan negara ini kuncinya adalah ditopang oleh kaum perempuan. Kalau perempuannya runtuh, negara ini juga runtuh. Perempuannya boros, negara juga boros. Perempuannya kemudian konsumtif, negara ini bangkrut kok. Betul. Coba bayangkan dikasih nafkah oleh laki-lakinya 20.000, bisa memberikan menu di rumahnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan istri saya mendengar. Ya, tapi emang ada satu yang menggelitik kadang, walaupun memang seorang perempuan itu boleh dibilang dari tadi Bapak bilang kalau perempuan itu nggak lemah, tapi boleh dibilang menjadi satu makhluk yang rentan dengan tindak kekerasan. Ya itu. Nah, perlindungan terhadap kekerasan untuk perempuannya sudah sejauh mana, Pak? Ya, makanya kenapa kemudian kita membuat UPTD PPA, perlindungan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Ya, karena setidaknya kita melakukan advokasi, kemudian konseling. Kan ada yang beberapa perempuan kemudian nggak mau mengungkapkan, nggak mau bercurhat diri. Nah betul, karena kadang dari fenomena ketika terjadilah tindak kekerasan atau anggap pelecehan seksual atau apa, perempuan itu adalah sudah menjadi korban juga pihak yang disalahkan, kan seperti itu, salah bajunya, salah tingkah lakunya, salah apanya, kadang suka menjadi menyikapi hal seperti itu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pak? Iya, saat sekarang ini tahun 2021 kan banyak melakukan edukasi, edukasi
ke kelompok yang terkecil. Saya katakan kemudian PKK bergerak, Posyandu kemudian bergerak, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan juga diadvokasi untuk menimbulkan kesadaran diri lah di sana. Itu terus dilakukan, tidak hanya sektoral oleh dinas, tapi hampir semua lingkungan kemudian berjalan. Nah, lalu kemudian ketika itu diadvokasi, tentu kan akhirnya ada pengetahuan. Ini kemana ini nanti kalau ada terjadi kemana Pak? Kemana kan? Nah, oleh sebab itu maka pendidikan konseling ini akhirnya kemudian diberikan dari mulai hulu sampai hilir. Nah, pemerintah kan harus hadir di sana. Iya, betul. Harus hadir. Makanya kita menganggap serius dulu hanya urusannya fungsional. Ya, hari ini menjadi setingkat UPTD. UPT ini kan lembaga teknis yang punya kewenangan khusus, gitu. Seperti hanya setara dengan kalau di sekolah kan ada UPT pendidikan, SMP setara seperti itu bangunannya. Nah, ini dua fokus urusan perlindungan perempuan dan anak. Ya, karena memang satu paket. Iya, betul. Biasanya perempuan banyakan mengurus anak itu jarang-jarang ikut pada lakinya. Betul. Nah, makanya biasanya kalau kemudian ada persoalan anak, maka yang tertimpa juga ibunya. Betul. Kalau ada persoalan di ibunya juga yang palingnya anaknya. Nah, maka ini satu kesatuan yang harus diintegrasikan. Harus kemana kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu? Ya ke namanya PPA di Dinsos. Oh, di Dinas Sosial. Dinas Sosial. Sejauh ini apakah masih tinggi Pak untuk tingkat kekerasan di Kabupaten Tasikmalaya pada perempuan atau anak? Atau kayak gimana? Yang setelah terjadi saya gitu, ya sekarang kan banyak mulai diungkap. Mulai diungkap. Jadi sejauh ini tidak terlalu banyak diungkap sebelum adanya itu. Jadi bukan tidak ada mungkin. Bukan tidak ada, tapi tidak speak up ya Pak. Ya oke, tidak ada. Setelah ada itu ternyata mulai terungkap, terus bagaimana Pak? Ya akhirnya pemerintah kan menjadi tahu. Tahu di mana sumber pangkal utama persoalannya. Maka tentu ini advokasi ini menjadi hal yang penting. Sosialisasi menjadi hal penting. Dan tidak lupa kemudian pendampingan di akhir pasca kejadian itu recovery lah. Ya, recovery psikologi menjadi satu kesatuan. Makanya di Rumah Sakit Tasikmalaya itu juga disediakan psikiater. Udah mulai salah satunya kemudian rumah sakit yang menyediakan konseling itu. Jadi sejauh ini memang sudah mulai lebih ditingkatkan lagi untuk kepedulian dan juga kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Mudah-mudahan bisa makin ditekan ya Pak ya. Iya. Harapannya Bapak dengan adanya kebijakan yang pro perempuan dan juga anak, kemudian untuk perempuan-perempuan di Kabupaten Tasikmalaya seperti apa sih Pak? Hilang sih nggak mungkin ya. Karena kalau hilang tugas pemerintah selesai, bubar. Tapi bagaimana kita sejak dini itu tidak boleh terjadi. Kalau ataupun kadung terjadi, maka tentu ini anak bangsa. Yang punya hak yang sama harus kita lindungi, kita tempatkan, bukan kemudian kita marginalkan, bahkan diisolasi sedemikian rupa. Karena harapan mereka kan masih jauh, masih tinggi, apalagi di tingkat anak-anak, apalagi kemudian di perempuan yang sudah punya turunan. Nah, yang belum punya turunan pun pasti berketurunan. Nah, oleh karenanya ini diurai sedemikian rupa dan ini menjadi tugas semua, bukan tugas pemerintah saja. Kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda dan yang lainnya ini harus bahu membahu agar memang tidak terjadi letupan yang sampai ini belum terjadi. Nah, jangan sampai ya Pak ya. Karena lebih mahal. Ya, kos politik dan beban moralnya hari ini eranya keterbukaan pasti akan menjadi citra jelek kabupaten di mata dunia. Jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Betul. Nah, oleh karenanya inilah yang kemudian harus terstruktur, masif, terkonsepsi, kemudian terpola sedemikian rupa. Nah, itulah yang dijadikan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah tidak sepotong-potong, tapi harus dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi diri dan tindakan yang kalau kemudian ada seperti apa, maka nanti akan berorientasi pada kebijakan anggaran, kebijakan aksi maupun
yang lainnya. Itu kira-kira. Yang pastinya memang ini menjadi satu PR bersama berarti ya Pak. Tapi sejauh ini memang kebijakannya sudah ada. Pemerintah juga sudah lebih aware lagi, lebih peduli lagi dengan kesetaraan gender dan juga keberpihakan kepada perempuan dan juga anak. Bahkan desa bisa. Desa juga bisa. Iya, sekarang Desa kan ada ADD ya, Iya. anggaran dana desa. Nah di SDGs ini juga peran desa akhirnya melalui impres itu juga muncul. Nah, oleh karenanya ini bukti keseriusan negara ya. Untuk menghadirkan yang terbaik bagi anak bangsa, tidak lagi kemudian domainnya laki-laki saja. Laki-laki tidak akan hadir tanpa perempuan. Iya, betul. Kan gitu. Prinsipnya seperti itu. Di bawah- Bahkan surga iya. itu pintunya hanya ada di perempuan. Dan dibalik laki-laki yang hebat dan perempuan lebih hebat di belakangnya gitu kan Pak. Begitu, setuju saya. Aduh, luar biasa. Ini kalau udah ngomongin perempuan kayak paham banget Bapak. Paham. Pasti yang di Karena rumah istri saya betah sekali. perempuan. Iya betul Pak. Kayak di rumah kayak paling betah banget dengan Bapak ini. Soalnya pasti Betul. diperlakukan baik sekali. Insya Allah, Amin. insya Allah. Terima kasih banyak Bapak sharing Mangga. tentang perempuannya. Siap. Mudah-mudahan memang membuat perempuan-perempuan yang di luar sana ini semakin juga percaya kalau kita sudah punya tempat. Kalau Betul. ternyata memang ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan berarti jangan takut untuk berbicara ya Pak ya. Jangan. Karena ada perlindungannya, sudah jelas juga kebijakannya dan lain Betul. sebagainya. Jadi jangan lantas itu membuat merasa takut ataupun seperti apa, dan maju terus. Jangan takut juga untuk bisa berkarya lebih, karena tidak ada yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Ya. Betul. Host pun Iya. itu boleh jadi caleg besok. Saya Mau nyalek daftar Pak di 2 tempat kali saya? gagal Pak. Pemenuhan kuota 30%. Saya belum dipilih Pak. Aduh. Bukan gagal, belum beruntung. Belum beruntung. Mudah-mudahan tahun berikutnya ya Pak ya. Disupport sama Bapak. Siap. Biar nanti satu rekan Siap. kerja bersama Oke. dengan Bapak. Terima kasih Pak, luar Siap. biasa. Boleh diminum dulu dong Pak. Boleh. Ngobrol perempuan agak panjang nih soalnya.